kenalin aku Rida Nurrohmah. Aku Kiran Zulfari Sanjaya. Aku Dea Skarwati. Aku Repa Septiani. Pusing gak sih? Diam di rumah ngerjain tugas, itu bikin stres sama depresi. Bener banget tuh, aku juga sering ngalamin gitu kalau sekolah di rumah nggak seperti hari-hari biasa di sekolah gitu. Banyak banget pelajaran yang nggak dimengertinya, kalian juga gitu gak sih? Jujur sih aku sendiri ngalamin hal yang sama kalian semua. Secara kan sekolah online dengan sekolah offline itu jauh banget bedanya, dan jujur aku lebih nyaman sekolah offline sih. Ya bener banget, kalau di sekolah kan kita tuh bisa nanyain kan ke guru. Kalau materi kita tuh gak paham, kalau bisa ke rumah kan kayak nanyain siapapun bingung gitu. Nah, iya bener banget sih, kayak gitu ya. Jadi, apa ya, solusinya itu harus kayak gimana gitu. Apalagi kan banyak makan mental kita, bener gak sih gitu. Setuju sih, kayak mental kita tuh jadi keganggu antara pelajaran atau tugas di sekolah dan tekanan di rumah juga. Pastilah kalian juga ngalamin hal yang sama. Iya bener banget sih. Ya kan kita juga akan merasa depresi kan, apalagi kalau misalnya tugas tuh numpuk, pasti kita pusing tuh ya, harus kerjain yang mana dulu tuh pasti bingung banget deh. Iya sih bener banget. Jujur ya, pengalaman Rida sendiri nih ya, dimana Rida tuh ketekan sama pelajaran sama orang-orang di rumah. Karena dimana Rida itu cuma apa ya, ngikut ke orang tua kan ya, dimana itu Rida menjadi patokan, bukan babu sih tepatnya kan ya, ya emang pada bener. Umumnya kan anak disuruh gitu gini kan, tapi emang bener banget sih ketekan gitu mental, bener gak sih? Iya bener sih, kayak mental health-nya tuh kayak aduh udah ya gitulah, monoton, mental bener health. gak sih? Apa itu mental health sih? Mental health Coba jelasin sama Kiran. sama Dea. sama Kiran aja. Coba dong. Oke, jadi setahu aku sih ya, mental health itu adalah kesehatan mental yang dimana kalau mental kita sehat itu kita tuh bisa produktif, bisa lebih fokus, dan tentunya bisa ya lebih ya gitu. Kalau misalnya mental health kita terganggu, biasanya sih jadi nggak fokus, terus kayak kita tuh ke distract sama lingkungan di sekitar kita. Kita tuh beranggapan bahwa kita tuh dikucilkan dan lain sebagainya gitu. Bener banget sih, tapi bukan sekedar dari pelajaran atau yang lainnya, bener gak sih? Kayak penyebabnya tuh dari percintaan, bener gak sih? Ya, percintaan itu dapat juga ke mental health kan, bener gak sih? Ya, bener dan sih. suka kepikiran. Tapi menurut kalian mental health itu penting gak sih? Kalau menurut aku pribadi ya, mental health itu penting, bahkan sangat penting. Kenapa sih mental health itu penting? Karena dengan sehatnya mental kita, otomatis raga kita juga akan sehat dan akan terkontrol, betul gak sih? Betul banget sih. Nah, kalau misalnya kesehatan mental kita tuh terganggu, otomatis kefokusan yang ada dalam diri kita tuh jadi kemana-mana gitu, jadinya nggak fokus gitu loh. Ya, kalau menurut Kiran gimana sih? Ya terus kan perasaan kita tuh kadang akan merasa sedih gitu, pasti kan kita suka menyendiri di kamar tuh kayak nangis, padahal tuh kan bener kelakuan kita tuh sebenarnya aku tuh mengurung diri itu salah gak sih? Bener banget, apalagi kita itu kan pelajar siswa-siswi ya, gak boleh ngurung diri di kamar nangis, apalagi lah yang lain sebagainya gitu kan, gak baik. Jadi harusnya kita itu semangat pelajar, jiwa gitu kan, jiwa pelajar tuh kayak gimana gitu kan, harus semangat, gak boleh kayak ngeluh, ngurung, nangis, bener gak? Bener banget tuh, kan mental health itu penting buat kita waspada. Emang apa aja sih ciri-ciri agar kita bisa waspada? Ciri-ciri mental illness yang paling umum itu kalau setahu aku ya, diantaranya lebih banyak mengurung diri, terus juga kayak kurang berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, jadi lebih suka sendiri dan jarang berbaur, itu sih biasanya. Dan di sisi lain juga biasanya tuh dibarengi dengan hal-hal yang terjadi pada diri orang yang memiliki penyakit mental. Di antaranya kayak pengen nyakitin diri sendiri gitu, pengen self harm gitu setahu aku. Ada tambahan nggak? Ya benar kan kita kan akan merasa cemas berlebihan tuh. Belum lagi kalau misalnya kita tuh pernah ngerasain kayak trauma, itu pernah kecelakaan atau apapun, pasti bakal kepikiran terus menerus kan. Bener banget. Apalagi ya, apa sih itu, tahu gak sih? Kayak mood swing.
Jadi mood kita itu gak teratur. Oh iya, Apalagi turun perempuan kan? Ya, Apalagi bener perempuan kalau lagi marah-marah, kalau lagi enggak gitu kan, kayak lagi sedih, murung, perempuan banget kan? Apa laki juga kayak gitu kan? Pasti tanda tanya banget kan? Ngomongin tentang mental illness nih, kalian udah pada tahu nggak nih apa sih penyakit mental illness gitu? Kalau aku sih kurang tahu ya. Sama sih, aku juga kurang tahu. Iya sih, mungkin kalau yang aku ketahui itu mungkin karena orang itu Mengalami tekanan nih kayaknya ya. mengalami tekanan dari orang tua atau pernah mengalami peristiwa yang membuat dia trauma gitu. Contohnya ada yang tahu nggak sih kayak contoh dari penyakit mental illness tuh? Setahu aku sih kayak dia itu lebih mengurung diri, bener gak sih? Kayak benar. jadi dia tuh lebih menyendiri. Kalau lagi dari kerumunan dia itu menyendiri, kayak menjadi sosok pendiam. Tadi kan Rida ngomongin tentang mood swing ya. Nah. Nah, kalian tahu nggak sih ada penyakit mental illness yang berhubungan dengan mood swing, yaitu bipolar. Bipolar atau bipolar itu penyakit mental yang dimana penderitanya itu mengalami perubahan mood secara drastis atau ekstrim. Ngerti gak sih? Kayak misalnya nih, Kiran tuh sekarang lagi mood baik nih, seneng gitu, bahagia, ketawa-ketawa, tapi beberapa hari kemudian Kiran tuh kayak ngerasa gak ada orang yang sayang sama Kiran tuh kayak lebih mengurung diri, berpikiran negatif, sampai melukai diri sendiri. Nah, itu salah satu contoh dari mental illness. Ada tambahan lagi gak? Oh ya? Yap. Apa ada yang lain gitu? Sama aja gak sih sama seperti anak broken home gitu? Nah, iya bener banget. Biasanya kesehatan mental itu bisa juga terjadi karena broken home. Apalagi kan yang orang tuanya berpisah kan ya, gak tahu kan kita. Ya terus kan dari ejekan temen juga bisa kan, kalau dari bullying misalnya kayak body shaming, kayak kalau misalnya kita tuh jadi khawatir kalau makan banyak tuh takut gemuk, karena kan banyak banget yang ngeledekin kita karena terlalu gemuk kah, atau apapun itu. Gemuk sedikit salah, kurus sedikit salah, bener gak? Ya, benar. Di samping itu juga sih, mungkin ya kita tuh harus lebih waspada juga terhadap kesehatan mental kita. Dikarenakan kadang setahu aku tuh ada yang mereka tuh ada mental illness atau punya penyakit mental, tapi mereka tuh nggak sadar. Jadi kita tuh harus lebih waspada. Dan menurut aku nih, saran dari aku, kalau misalnya kalian udah ngalamin ciri-ciri kayak cemas berlebihan atau takut dan lain sebagainya, menurut aku jangan, ya benar, tapi jangan dulu googling, karena dengan kalian googling malah jadi panic attack kan. Bener. Kepikiran gitu kan. Iya. Kalau bisa sih kayak kita ceritain dulu ke orang tua ya, biar siapa tahu mereka tuh bisa bantu. Ya, lebih perbanyak cerita ke orang tua atau teman terdekat gitu kan. Ya kan itu bisa mengurangi pikiran kita atau membuat kita jadi lebih baik gitu, nggak terlalu gimana gitu. Perbanyak sharing aja gitu kan, jadi menambah wawasan juga buat kitanya. Bener gak? Ya, antisipasi sih ya. Kalau misalnya ada orang yang cerita ke kita nih, tolong jangan dijudge atau dihakimi, kayak atau enggak adu nasib nih. Kayak Parahan juga cerita aku gitu. Ya benar-benar banget. Nah, justru mereka tuh kayak lebih butuh dukungan, butuh support daripada makin down gitu. Jadi dengan mereka cerita ya, atau misalnya ada orang yang cerita ke kita, tolong gitu didengarkan dengan sebaik mungkin. Terus jangan dihakimi, jangan dijudge, karena mereka tuh butuh support dari kita gitu loh. Dengan cara menyemangati gitu. Iya. Gitu akan membantu mereka walaupun kecil tapi berarti lah. Soalnya mereka itu butuh empati dari kita, bener gak sih? Betul. Nah, itu yang mereka inginkan dari orang yang kita dapat cerita misalnya kan. Kayak Rida nih nyerita ke Dea atau ke Kiran, Rida gini banget ya hidup, banyak cobaan, ujian gitu kan ya. Butuh support gitu, empati, simpati kalian gitu kan. Nah kita juga kan misalnya Rida cerita ke aku, nah aku juga kan harus ngasih ke Rida buat
bisa tenang atau gimana, jangan nanti Support aku system. ya seperti support system, jangan nanti akunya cuek lagi atau gimana, itu kan bisa jadi keridanya nambah gimana Down. gitu. Dia Iya. malah gak mau cerita. Malah jadi lebih takut sama dunia di sekitarnya. Tuh. Terus menurut aku benar sih ya kata Kiran tadi, kalau kita ngalamin gejala-gejala atau teman-teman kita, kerabat atau keluarga terdekat kita, lebih baik satu, jangan dulu googling, dua, mending langsung pergi ke profesional supaya Kayak- cepat ditangani, karena kan yang lebih cepat lebih baik ya gak? Psikiater bener gak? Ya kalau psikolog atau psikiater. Nah, kayak gitu lagi. Jadi kita tuh perbanyak jangan mengurung diri, jangan menyendiri ketika lagi di kerumunan ataupun banyak orang. Harusnya kita itu ikut berinteraksi. Berbaur. Nah, iya gitu. Ya intinya seperti apa yang tadi dibilang sih, cara yang paling gampang itu mungkin sharing-sharing ke orang terdekat, jadi nggak membuat kita down atau gimana gitu. Ya, seenggaknya beban di kepala kita tuh berkurang gitu ya dengan kita cerita gitu. Jangan enggan gitu kan, apalagi ke orang terdekat gitu kan, apalagi orang tua. Jangan enggan atau malu gitu kan bercerita. Yap, betul banget. Tadi bahas soal mental health ya, kesehatan mental yang memang terbilang sangat penting, apalagi kita ini remaja akhir ya, remaja akhir yang mau beranjak dewasa biasanya penuh dengan tekanan-tekanan, pasti kan? Iya. Pasti banget. Lebih harus bisa mengontrol diri supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif Ya, kayak self harm, bener kan? Soalnya Atau sekarang banyak kayak banyak banget yang mengonsumsi narkoba Ya, akhirnya, itu salah benar, banget benar. sih. Di balik stres sama depresi pasti ada yang mengonsumsi narkoba, merokok berlebihan, terus kayak apa ya, mabuk-mabukan kan gak baik gitu kan, apalagi pelajar siswa-siswi gitu kan. Iya benar, bahkan udah banyak banget nih beberapa kisah gitu ya yang menceritakan tentang mereka percobaan bunuh diri karena tekanan gitu Nah, ya. iya itu banyak banget loh berita yang dimana anak remaja itu karena tekanan orang tua ataupun kayak keadaan luar gitu kan, mereka tuh berusaha menenangkan diri dengan cara yang tidak baik. Nah, ya. Nah, menurut kalian peran orang tua itu penting gak sih buat mengawasi kita agar orang tua itu tahu kita tuh lagi dalam keadaan apa atau gimana? Jadi menurut kalian penting nggak? Menurut aku jelas penting ya, tapi kita bisa lihat lah orang tua sekarang tuh lebih menyepelekan mental health. Kayak misalnya, apaan sih itu kurang ibadah, kurang iman, perbanyak ibadah makanya jangan Terus gini-gini. kayak ngerasa kurang bersyukur. Nah benar, jadi kalau saran aku sih ya, kalau misalnya orang tua tidak terlalu peduli dengan mental health, maka coba ke teman. Kalau misalnya teman masih nggak bisa, ya datang ke profesionalnya supaya cepat ditangani gitu. Atau berusaha aja diri sendiri buat nyemangatin diri sendiri gitu kan. Jangan berusaha juga dari orang lain, tapi diri kita juga harus nyemangatin diri kita sendiri gitu kan. Love yourself. Ya harus self motivation gitu. Ya jangan orang lain support kita tapi kitanya kayak putus asa gitu kan. Nah, itu iya. membuat nggak baik juga kan. Yap, jadi apa-apa harus dari diri kita sendiri dulu. Kalau kitanya ada keinginan untuk sembuh ya pastilah gitu, ada aja orang yang mendukung kita gitu. Ya bener banget, itu nggak boleh merasa sendirian. Banyak Yap. yang sayang sama kamu gitu tanpa kamu sadari. Ya, Tuh bener banget. Betul sih. Terus apa ya? Jadi kita tuh jangan merasa sendirian. Misalnya ada orang yang menyepelekan kita gitu kan. Jangan merasa kita disepelein, jadi buat apa gitu kan hidup. Pasti Yap, banyak ya, kan bener yang banget. berpikir gitu. Kayak kita tuh nyerita, tapi itu tuh bilang kayak baperan sih, Iya. dia doang gitu. Zaman sekarang banyak nyerita gini gitu. Aku nangis gara-gara ini orang tua ini itu. Pasti ada yang ngomong gini. Baperan, baperan. Bener gak? Iya, bener banget. Itu Sering banget. Sekarang Ya, kebanyakan pasti gitu kan, Kak. Bilangnya bercanda tapi bercandanya itu Gak lucu, berlebihan. berlebihan banget. soalnya kan setiap hati orang sama mental orang itu beda-beda. ya jangan disamaratakan kan ya. Ada yang mungkin mentalnya mudah terganggu, ada yang ya strong aja gitu. Jadi lebih hati-hati lagi gitu ya dari perkataan ataupun perbuatan yang mungkin aja menurut kita itu biasa, tapi menurut orang lain tuh sakit gitu, Sakit menyakiti banget. gitu.
ada juga kan orang yang sepengalaman atau yang nggak sepengalaman, tapi lebih enak tuh kalau bercerita tuh kayak ke orang sepengalaman, bener gak sih? Bener banget tuh. Jadi sharingnya tuh enak banget, Jadi kayak Iya. bisa dikasih pemasukannya tuh lebih pas gitu kan? Iya, pasti kan pernah ngalamin, jadi tahu gimana caranya atau ngasih solusinya, jadi lebih enak gitu ceritanya. Jadi enak, saling bersemangat dan menyemangati itu satu sama lain, itu enak banget. Jadi ya gimana ya, ngomongin mental health itu pasti panjang kan ya. Intinya cara-cara yang bisa kita lakukan kalau misalnya teman kita atau kerabat dekat kita mengalami mental illness itu, caranya dengan satu, mensupport dia, dua, ajak sharing, ajak bercerita, mendengarkan ya juga benar. dia. Jadi pendengar yang baik itu kan nggak salah ya. Nah, iya Nggak benar. salah. Terus perbuatan juga sepele tapi yap, yang menurut kita biasa aja tapi menurut mereka tuh luar biasa, sangat berat. berarti banget. Terus kalau misalnya ada nih orang-orang yang mungkin dari ciri-cirinya mengalami mental illness itu, menurut aku jangan dulu self diagnosis, karena kan belum tentu ya, belum tentu semua orang yang mengalami ciri-ciri tadi yang sudah kita jelaskan, belum tentu mereka tuh kayak bener-bener kesehatan mentalnya itu terganggu. Jadi mending jangan dulu self diagnose karena takutnya ke distract kitanya kan. Jadi kepikiran gitu kan. Ya lebih baik kita itu ajak dia kayak lebih ke refreshing atau main gitu kan, daripada dia murung diam gitu kan. Ya kan itu juga salah satu cara mencegahnya ya. Ya, cara mencegahnya itu dengan kita nggak ngurung diri kan, terus berbaur dengan dunia luar, tidak malu untuk bercerita. Tapi saran dari aku juga tetap pilih-pilih teman atau orang dalam bercerita ya, karena nggak semuanya Nggak semuanya bisa jadi pendengar yang baik. Nah, bener banget tuh. Harusnya kayak gitu ya. Dimana kita tuh harus milih teman bukan dari materi ataupun fisik ya, tapi harus dari gimana hati dia nerima kita dengan baik atau enggaknya gitu Dia tuh kan. bisa nerima kita tuh apa adanya lah. Nah, Ya, kayak ya, gitu. itu tuh orang yang kalau berteman menang fisik atau gimana kan itu kasihan ke orang yang digituinnya, mungkin dia ngalamin dia tuh kayak kurang banget, jadi dia tuh gengsi gitu, jadi nggak mau berbaur, jadi akibatnya nanti. Nah, iya. Jadi mulai sekarang tuh biasain dari kita untuk kita, kan pasti dari kita kembali lagi ke kita gitu. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang lain akan berbalik juga ke kita gitulah. Soalnya semuanya juga berawal dari diri sendiri. Yap. Tuh. Orang lain juga pasti lihat gimana kriteria kita ke orang lain juga kan. Kalau kita baik ya pasti orang lain juga akan baik ke kita. Betul. Jadi ya mungkin bisalah kita lebih mendalami tentang mental health agar ketika ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami, kita tuh kayak tidak menghakimi tadi gitu. Nah, kayak gitu. Ya. Mungkin kita juga bisa membantu dia gitu untuk keluar dari masalahnya dia. Ya. Ya, terus kalau kita berteman dengan yang mempunyai teman yang mentalnya keganggu atau gimana itu, kita terus tetap support ya. Ya, justru jangan dijauhin kan ya. Nah, kayak gitu. Terus ih dia mah gila gitu. Nah, jangan kayak gitu. Judge mereka gitu. Mereka juga sama-sama manusia kan. Sama makan nasi juga gitu kan. Nah justru kalau kita ngejauhin dia kan kasihan ke dianya, nanti dia tambah makin dong. Malah dia makin tertekan gitu kan. Harusnya kita tuh ambil pelajaran dan hikmahnya gitu kan dari orang itu. Oh, ternyata dia itu kayak gitu tuh karena ini itu gitu kan. Dan kita juga harusnya bisa mencegah hal itu. Ya, jadi kita pelajaran buat kita juga. Iya, betul. Ya, pelajaran buat kita sih ya itu tadi. Di antaranya kan harus mudah berbaur, supaya apa? Supaya nggak terkena, mungkin bukan nggak terkena sih, lebih meminimalisir terjadinya mental illness atau tekanan mental kita. Nah, Tuh. betul banget sih. Jadi mungkin itu aja pembahasan dari kita mengenai mental health dan mental illness. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil juga kan, diantaranya tadi Menghargai orang lain. ya benar, belajar menghargai orang lain, kemudian menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, juga lebih terbuka ya, lebih terbuka. Dan untuk tidak menghakimi orang sesuai kita gitu. Nah, iya. Oh iya,
kita sebelumnya kan udah mematuhi protokol kesehatan, bener gak? Oke, jadi pesan dari kami untuk kita semua adalah tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, diantaranya Mencuci tangan, menjaga jarak, Menjauhi kerumunan. Mengurangi mobilitas. dan yang terpenting adalah memakai masker. Dan jangan lupa juga untuk divaksinasi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih untuk kru yang bekerja di belakang layar. see you next time. Bye-bye!